Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzan Aulia, NPM 184111302 dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian aliansi strategi internasional bagi perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang keuntungan, yang mana keuntungannya kita dapat mengakses ke pasar baru. Aliansi strategi internasional memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru tanpa harus memulai dari nol. Perusahaan dapat memanfaatkan jaringan dan pengetahuan lokal dari mitra mereka untuk mengakses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Contoh kasusnya dapat kita lihat dari Starbucks dan Tata Global Beverage. Starbucks menjalin aliansi dengan Tata Global untuk memperluas kehadirannya di India. Tata membantu Starbucks memahami pasar lokal dan menjangkau konsumen India dengan lebih efektif. Selanjutnya yang kedua, keuntungannya berbagi risiko dan biaya, di mana dengan bekerja sama, perusahaan dapat berbagi biaya penelitian, pengembangan, dan pemasaran. Ini mengurangi beban finansial dan risiko yang dihadapi masing-masing perusahaan. Contoh kasus yang dapat kita lihat ialah Sony dan Ericsson, di mana Sony dan Ericsson membentuk Sony Ericsson untuk memasuki pasar ponsel. Dengan berbagi biaya dan risiko pengembangan, mereka dapat menciptakan ponsel berkualitas tinggi tanpa menanggung seluruh beban biaya sendirian. Yang ketiga, keuntungannya ialah akses teknologi dan keahlian, di mana aliansi memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi dan keahlian yang tidak dimiliki. Ini bisa mempercepat inovasi dan pengembangan produk mereka antar satu dengan yang lainnya. Contoh kasus yang dapat kita lihat ialah Tesla dan Panasonic, di mana Tesla bekerja sama dengan Panasonic untuk membangun dan memproduksi baterai-baterai lithium ion. Kemitraan ini memberikan Tesla akses ke teknologi baterai canggih yang memperkuat produk kendaraan listrik mereka. Yang keempat, peningkatan daya saing, di mana aliansi dapat memperkuat posisi kompetitif perusahaan antar satu dengan lainnya, yang menyebabkan meningkatnya efisiensi, memperluas portofolio produk, dan meningkatkan daya tarik pasar. Contoh kasusnya dapat kita lihat dari Microsoft dan Intel. Kemitraan antara Microsoft dan Intel dapat mengembangkan sistem operasi dan prosesor meningkatkan daya saing. Daya saing keduanya di pasar teknologi, mempermudah mereka untuk menawarkan solusi yang saling melengkapi. Dari berbagai keuntungan tersebut, adapun berupa kerugian diantaranya. Yang pertama, konflik kepentingan. Aliansi strategis dapat mengalami konflik kepentingan jika tujuan dan strategi masing-masing perusahaan tidak sepenuhnya selaras atau sejalan. Ini bisa menghambat efektivitas kemitraan. Contoh kasusnya dapat kita lihat dari BMW dan Toyota. Walaupun BMW dan Toyota bekerja sama dalam pengembangan teknologi, di mana hidrogen dan baterai yang mereka buat menghadapi tantangan karena perbedaan pendekatan dan strategi dalam pengembangan kendaraan. Yang kedua, kehilangan kontrol. Dalam aliansi, perusahaan mungkin harus berbagi kontrol atas produk, teknologi, maupun strategi. Ini bisa mengurangi kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka. Contoh kasus yang dapat kita lihat, di mana General Motor dan Shaikh Motor Corporation,
di mana General Motor menghadapi tantangan dalam mengelola aliansi dengan SAIC di Cina. Dalam hal pengambilan keputusan strategis dan penyesuaian produk dengan preferensi lokal. Yang ketiga, risiko pengungkapan informasi. Berbagi pengetahuan dan teknologi dengan mitra bisnis bisa berisiko jika informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah atau digunakan mitra untuk keuntungan kompetitif mereka. Contoh kasusnya dapat kita lihat dari Apple dan Foxconn. Aliansi antara Apple dan Foxconn dalam produksi perangkat keras menghadapi masalah terkait dengan pelanggaran hak cipta dan pengungkapan informasi produk sebelumnya. Yang keempat, ketergantungan pada mitra, di mana ketergantungan pada mitra aliansi bisa membuat perusahaan rentan terhadap masalah yang dihadapi mitra mereka, seperti perubahan strategi dan masalah finansial. Contoh kasus dapat kita lihat dari Sony dan Ericsson lagi. Ketergantungan pada Sony dan Ericsson dalam produksi ponsel mempengaruhi kemampuan Sony untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat di pasar ponsel yang pintar saat ini, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing antar mereka satu sama lain. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil di mana keuntungan dan kerugiannya. Aliansi strategis internasional menawarkan berbagai keuntungan seperti akses ke pasar baru, berbagi risiko, teknologi. Namun di balik itu semua juga ada kerugian-kerugian, di mana konflik kepentingan, kehilangan kontrol, risiko pengungkapan informasi yang harus mempertimbangkan di antara kedua belah pihak. Jadi, perencanaan strategi aliansi yang matang untuk memaksimalkan manfaat dan minimalkan risiko sangat penting. Demikian penjelasan saya beserta contoh dan studi kasus mengenai keuntungan maupun kerugian dari pasar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.